Halo Sobat Polinus, kembali lagi di channel official Politeknik Indonesia Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendaftar tugas akhir di website simanta.poltekindonesia.ac.id. Namun sebelum kita masuk ke topik pembahasan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik Politeknik Indonesia Surakarta. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu browser. Di sini bisa menggunakan Mozilla atau Microsoft Edge ataupun Google Chrome. Kita akan coba buka menggunakan Firefox. Dan di sini kita ketikkan simanta.poltekindonesia.ac.id. Kita enter. Nah, di sini akan muncul pertama kali yaitu informasi mengenai tata cara pengerjaan tugas akhir dan timelinenya. Teman-teman bisa baca ataupun juga kalau sudah pernah membaca bisa scroll sampai ke bawah. Dan di sini di paling bawah akan ada klik untuk login Simanta. Di sini teman-teman klik saja. Nah, setelah di halaman login ini, teman-teman pastikan mengingat untuk username dan password Siakat karena loginnya sama dengan Siakat yang teman-teman punya. Jadi di sini username teman-teman bisa isikan NIM-nya. Di sini saya pakai akun acak. Saya coba acak di akun G22001 dengan passwordnya sama seperti yang di Siakat. Simpan. Nah, di sini tampilan awalnya akan seperti ini. Teman-teman sebelum mengisikan form pengajuan tugas akhir, teman-teman bisa mengisi dahulu data pribadinya. Di sini klik di menu data pribadi paling bawah. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan informasi teman-teman yang sebenarnya. Jadi di sini kita klik edit dan juga pastikan untuk mengisikan data sesuai yang sebenarnya. Lalu setelah selesai, teman-teman bisa klik simpan. Lanjut, setelah mengisikan ini, teman-teman bisa nanti mencetak form pendaftaran tugas akhir. Nah, di sini datanya akan menyesuaikan dari data yang di data diri yang teman-teman sudah isi tadi. Di sini teman-teman bisa cetak, lalu teman-teman juga bisa ke tahap selanjutnya yaitu mengisi form pengajuan tema tugas akhir. Di sini teman-teman bisa klik form pengajuan tema tugas akhir. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan untuk temanya tugas akhirnya yang akan dikerjakan itu apa. Lalu rencana judulnya. Lalu di sini ada juga basisnya. Di sini jika ada pemrograman ataupun pariwisata atau accounting atau apapun sesuai dengan tema yang basis tema yang teman-teman sudah pilih. Dan juga di sini teman-teman bisa mengisikan untuk nama instansi di mana tempat instansi yang teman-teman akan pakai sebagai tugas akhirnya. Di sini alamat instansi dan juga nomor telepon, lalu penanggung jawabnya, jabatan penanggung jawab, dan juga jumlah karyawan. Lalu di tahap selanjutnya, teman-teman bisa memilih untuk dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing 1 siapa dan juga dosen pembimbing 2 siapa. Namun, teman-teman tetap harus berkonsultasi dengan Kaprodi teman-teman karena di sini nanti akan perlu verifikasi dari Kaprodinya. Jadi teman-teman tidak bisa asal pilih untuk pembimbing 1 tidak sesuai dengan bidangnya. Itu nanti akan ada informasi lebih lanjut oleh Kaprodi teman-teman. Jadi setelah itu teman-teman selesai mengisi semua, itu bisa klik simpan.
Sini saya tidak memproses datanya karena ini punya akunnya Mas Muhammad Sony. Jadi setelah ini prosesnya selesai disimpan, nanti di sini teman-teman eh, berkonsultasi dengan Kaprodi, dan jika memang disetujui untuk judul tema maupun dosen pembimbing dan juga tempat instansinya, itu teman-teman bisa mencetak untuk form pengajuan tema tugas akhir. Karena di sini belum ada pengajuan dan juga belum diverifikasi juga, di sini akan muncul peringatan tidak dapat cetak karena pengajuan tema tugas akhir belum disetujui oleh ketua program studi. Nah, di sini saya juga akan membukakan untuk contoh yang sudah disetujui dari akun alumni Politeknik Indonesia Surakarta. Di sini saya akan coba logout terlebih dahulu. Nah, di sini jika untuk Mbak Nanya ini sudah pernah mengikuti untuk tugas akhir, jadi di sini masih bisa untuk dicetak form pengajuan tema tugas akhir. Jadi di formnya ini akan memberikan informasi mengenai namanya mahasiswa dan informasi mahasiswa lainnya, dan juga ada tema dan juga basisnya yang dipilih, dan juga nama instansi dan pembimbing yang sudah ditentukan. Nah, di sini akan ada tanda tangan yang diperlukan lagi setelah proses cetaknya selesai, dan juga di sini ada informasi untuk stop map yang sudah ditentukan oleh bagian akademik. Jika sudah download, nanti teman-teman bisa ajukan, lalu setelah teman-teman bisa mengikuti untuk ujian tugas akhir sampai pendadaran, lalu teman-teman juga di sini akan otomatis muncul untuk cetak SKL. Jadi jika teman-teman sudah dinyatakan lulus, setelah melengkapi berkas-berkas, di sini akan ada muncul menu cetak SKL. Jadi cetak SKL ini akan berisi informasi seperti berikut. Nah, di sini ada informasi surat keterangan mahasiswanya dengan nomor SK Yudisium yang sudah ditentukan oleh bagian akademik. Jadi di sini ada juga untuk tanda tangan dan juga barcode untuk validasi. Jadi validasi untuk apakah SKL ini benar-benar valid atau tidak. Oke, seperti itu. Cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Sekiranya ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman.